Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang kami berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita ada taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah menurut kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih Darul Mutaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:17. Kasih kesempatan belajar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u asalnya dari sari', bersegeralah. Jadi kalau sari' pakai ain artinya bersegeralah, bil amal. Tapi kalau sari saro yasri, sari artinya orang yang mudah. Tapi kalau pakai ain sari' artinya bersegera. Karena perintahnya untuk orang banyak atau jamak, maka pakai wawu. Wasari'u, hanya sari'at, sari'ana bil amar, kalau dikasri itu. Dan bersegeralah engkau ila maghfiratin ya rabbikum, menuju ampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduhas samawat, yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Wa'idat, dijanjikan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sallallahu alaihi wa sallam al-karim wa nahnu ila syahidin wa syahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, walaupun dalam keadaan hujan tadi, tapi di luar tadinya kalau di musim hujan. Alhamdulillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan telah beliau kiamat kita semua khususnya yang hadir akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Hadith rahimahullah, khusus yang sama-sama kita hormati pada KM kita makna diri selalu pada Allah diberi hayati dan akan dewasa selalu panjang umur dalam ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan. Orang yang mengharap ampunan itu satu di antaranya adalah upaya dengan melazimkan beristighfar. Secara bahasa istighfar itu artinya orang yang mengharapkan, orang yang mencari, orang yang menghadapi ampunan. Kalimatnya astaghfirullahaladzim. Makanya ada satu riwayat hadis yang mungkin saya pernah menyampaikan untuk menjelaskan diri dari Ma'ruf al-Qurahi. Warawa Ma'ruf al-Qurahi telah meriwayatkan ulama di zaman tabi'in. Tabi'in itu berarti pengikut sahabat, namanya tabi'in. Pengikut tabi'in namanya tabi'in. Dulu di zaman tabi'in itu ada seorang ulama namanya Ma'ruf al-Qurahi, ya tokoh sufi. Nah, Ma'ruf al-Qurahi itu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadam Rasul, membantu Rasul yang selama hidupnya tidak pernah sholat kecuali selalu berjamaah dengan baginda Rasul. Ini namanya sahabat Anas bin Malik, pembantu baginda Rasul. Jadi yang melayani kebutuhan sehari-hari baginda Rasul itu sahabat namanya Anas bin Malik. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas, jangan terbalik. Kalau Malik bin Anas itu periodenya itu adalah tabi'in, walaupun seperti itu ketemu sahabat. Dengan Anas bin Malik itu sahabat sekaligus pembantunya Rasul. Kalau Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas punya guru namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ibnu Hanbal, atau yang disebut dengan Imam Hambali. Nah, Imam Hambali dengan Imam Syafi'i itu jaraknya cuma 5 tahun. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu bertanya tentang suatu hadis, dan ternyata hadis itu secara terperinci bisa dijabarkan oleh Imam Ibnu Hanbal yang masih hitungannya adalah murid. Maka dari keterangan hadis itu sampai sebegitu detailnya, saking hormatnya Imam Syafi'i itu akhirnya menganggap Imam Ibnu Hanbal itu sebagai muridnya. Jadi zaman dulu itu yang disebut dengan zaman salafi itu hal yang biasa. Murid jadi guru, guru jadi murid. Nah, Imam Ibnu Hanbal itu belajar fikih sama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ya belajar hadis sama Imam Ibnu Hanbal, Imam Ibnu Hanbal belajar
fikih dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajarin fikih juga kepada Imam Ishaq. Imam Ishaq punya murid namanya Imam Rohawi. Imam Rohawi punya murid namanya Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari itu nggak ketemu sama Imam Syafi'i, apalagi ketemu sama Imam Ibnu Hanbal. Sehingga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari. Lah Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim yang disebut dengan Sahih Muslim. Ijma ulama sepakat, para ulama ijma itu sepakat. Kalau ijtima itu artinya perkumpulan. Kalau jamak itu artinya banyak. Jimling itu pengertian. Sama seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika belajar tasawuf itu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di mana kita tahu dalam surah Al-Kahfi itu Nabi Khidir adalah satu di antara gurunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu di zaman Nabi Musa saja sudah ada. Karena suatu ketika Nabi Musa, karena memang karakter dari Israel. Nabi Musa itu kan keturunan dari Nabi Yakub. Keturunan, bukan anaknya, keturunan. Nabi Yakub itu kan punya anak 12. Ya, dari keturunan itu lahir Nabi dan Rasul. Kalau masuk Nabi Isa juga keturunan dari Israel yang sekarang disebut Israel. Itu asal kata dari Israel. Kalau kita baca roh itu kan dengan O, R-O, ya, bukan air, bukan R-O, roh. Ada yang baca R-A, ya, Ra, Isra Mi'raj. Kalau kita kan bahasanya Isra Mi'raj. Makanya Israel ada yang baca Israel. Cuma nggak enak kalau Israel. Il-nya jadi L, jadi Israel itu asal kata dari Israel. Bani itu artinya keturunan, biro-biro anak lanang. Asal kata dari Ibnu, Bani dari anak keturunan Israel. Nah, yang disebut dengan Israel itu sendiri adalah yang Nabi Yakub itu. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebetulnya Nabi Ibrahim itu punya istri 3, cuman yang nyohor itu 2. Siti Saroh, kalau bahasa kita, kalau bahasa Sunda Sarah, karena R-nya dibaca salah, jadi salah. Sama Siti Hajar. Yang terkenal dari Nabi dan Rasul itu kan dari Siti Sarah dan dari Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahir Ismail, dari Siti Sarah lahir Ishak. Sama-sama Ismail sama Ishak. Makanya orang-orang Yahudi mengklaim yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Tapi keterangan lain menjelaskan anak Ibrahim yang pertama. Nah, anak Ibrahim yang pertama itu Ismail. Tapi kalau orang Yahudi biasanya anak pertama dari Siti Sarah, bukan Siti Hajar. Ya wis dah. Itu perdebatannya. Makanya dari Ismail inilah akhirnya lahir baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya Ismail sama Ishak itu adik kakak, cuma tidak emak.
Makanya itu bisa dijadikan sebagai ayat, sebagai realita. Biasanya orang kalau lahir dari lubang yang berbeda itu berantem di perebutan warisan kan. Tapi kalau satu lubang yang sama biangnya satu, biar kata bapaknya banyak, itu biasanya akur. Tapi kalau bapaknya satu, tapi biangnya banyak, ini anak-anaknya udah berantem. Nabi pun sama begitu. Jadi udah bukan rahasia lah. Itu sebagai suatu ayat yang disebut dengan ayat kaumnya. Nah, Israel yang sekarang inilah yang kemudian terjadi secara Bapak bisa lihat beritanya atau dengan beritanya antara Israel dan Palestina yang sebetulnya masih saudara, masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kembali kepada masalah istighfar. Jadi ada waliullah bernama Makrum Al-Qur'i di zaman Nabi itu pengikut sahabat. Makrum Al-Qur'i dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasul hidupnya itu berkah. Makanya umurnya lebih dari 100 tahun. Keturunannya banyak. Termasuk orang kaya. Jadi sukses di keturunan, sukses juga di hartanya. Karena satu di antara sahabat yang didoain oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasul mendoakan Anas bin Malik bukan semata-mata hanya berdoain, tapi karena hikmatnya, karena sifat baktinya pada baginda Rasul. Dari Anas bin Malik mendengar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu nama sebenarnya Abdullah bin Umar. Cuman karena nama Abdullah itu banyak, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Abi Quhafah, ada Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi orang Arab itu bangga dengan nama eyangnya. Makanya kadang ada bapak itu punya anak nama bapaknya Arqam bin Arqam. Kalau kita kan enggak. Kalau punya anak nama kita, ntar jadi olok-olok temen-temennya kan. Adatnya beda. Makanya fikih kita, fikih Indonesia dengan fikih Arab itu beda. Adat tradisi kita juga beda. Makanya tidak semua yang dari Arab itu pasti Islam, walaupun Islam dari Arab. Sehingga kayak Gus Dur, termasuk Said Akil, itu punya pandangan kalau kita belajar di suatu daerah, ambil ilmunya, jangan ambil adatnya. Tapi kita itu sudah mengidentikan seolah ya maaf yang namanya gamis itu berarti orang Islam, padahal belum tentu. Orang kafir di sana pun makanya gamis ya. Nah, makanya orang pakai gamis bukan jaminan orang Islam kalau di sana. Ya termasuk maaf jenggot itu ada, karena ada orang Arab itu berjenggot. Bagaimana susahnya Nabi kalau harus tiap hari itu berjenggot, malah jenggot Nabi itu lepas. Jenggot itu tradisi, bukan semata-mata sunnah Rasulullah. Walaupun Rasul berjenggot, itu harus paham. Artinya untuk berislam nggak mesti harus berjenggot. Apalagi kita jenggotnya bergelintir dari pelihara. Ini harus paham. Bukan saya beli jenggot, bukan. Banyak orang berpandangan bahwa jenggot itu sunnah, yang digubal-gubalkan casingnya doang. Pakaian putih sunnah, tidak demikian. Nabi pakai pakaian putih karena putih itu memantul cahaya, tidak menyerap hawa panas.
iklim di Arab itu umumnya panas. Jadi kalau pakai baju putih itu tidak terdapat hawa panas, biar tahan. Dari kita orang biasa ke sawah pakai baju putih, ya berlumpur ya, yang kotor sana sini kena tanah. Kalau pasir di sana itu begitu kena pakaian nggak nempel, jadi pakaian putih pun ada masalah. Jadi nggak mesti kita itu harus berpakaian serta putih, tidak harus. Ya kalaupun kemudian kita karena cinta kepada Rasul itu beda. Makanya satu di antara para sunnah yang pakai nyeleneh itu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu pakai pakaian putih cuma di Jumat karena takut dianggap tidak ikuti Rasul. Kalau sehari-hari pakai lurik aja, ya orang Jawa ya, agar bisa membangun di masyarakat. Dan ternyata di antara para sunnah itu yang paling berhasil berdakwah itu adalah Sunan Kalijaga, karena bisa membangun di masyarakat. Nah, kalau kita ulama sudah merasa eksklusif, pakaian aja udah beda dengan masyarakat, masa kita tidak alergi dulu, tidak bisa menerimanya. Nah, itu siapa? Kalau kita belajar di Amerika, ya jangan ambil adatnya. Kalau belajar di Amerika, kita sholat pakai pakaian cowboy, ya, pakai topi langkeng gitu. Itu ada. Yang walaupun boleh saja topi langkang itu, tapi kembali kalau belajar di suatu daerah, ambil ilmunya, jangan tradisi atau kebiasaan. Apalagi kebiasaan itu tidak sama dengan daerah kita tinggal. Termasuk ketika kita ke sana, jangan bawa tradisi kita ke sana, tapi ikuti tradisi itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Lah Anas bin Malik itu satu di antara sahabat yang diberkahi oleh Allah, termasuk Ibnu Umar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Tradisi Arab selalu memberikan nama dengan nama bangga dari leluhurnya. Makanya hamba itu kan pulang-balik namanya. Bin Muhammad bin Ali, Husain bin Hasan bin Muhammad bin Ali, Husain terus. Kita yang namanya kayak terjadi, namanya sama. Nah, Anas bin Malik dan Ibnu Umar itu menceritakan sesungguhnya telah datang seorang laki-laki. Inna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sang lelaki tadi, sang pemuda tadi itu minta nasihat sama Rasul. Ya Rasulullah, adkhilna, tunjukkan kepada, wakil riwayat dunani alaiya, tunjukkan kepadaku amalan yudkhilu lil jannah, satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Tanya sang pemuda tadi. Jadi ada pemuda datang kepada Rasul. Kata sang pemuda tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata siapa Pak? Pemuda. Ya saya ulang, ada pemuda, kita hujan-hujan ini biasanya ngantuk Pak ya. Saya ulang lagi, paham. Ada pemuda datang kepada Rasul, lalu sang pemuda tadi minta nasihat kepada Rasul. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata siapa Pak? Pemuda. Ada pemuda, tidak ngantuk. Kita lanjutin. Fakola, maka Rasulullah berjamaah karena diminta nasihat, lantas do, jangan gampang marah. Kata siapa nih? Kata Rasul. Kata Rasul. Lantas do, sampai 3 kali.
Jadilah pemuda gak gampang emosi, ya. Sinonim pada kata gak gampang marah kan, gak gampang emosi, sebenarnya emosi. Ya. Sampai 3 kali. Lalu sang pemuda tadi jawab, Fa'inna dzalika la'udhiqu ya Rasulullah. Kalau engkau memberi nasihat kepadaku, aku sebagai seorang pemuda, agar tidak gampang marah, aku nggak sanggup ya Rasulullah. Kata siapa nih? Sang pemuda. Ya. Itu kan gitu. Ada ngantuk ya. Tuh. Jadi pemuda tadi minta nasihat sama Rasul, satu amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Ternyata Rasul memberikan nasihat, jadilah pemuda yang gak gampang marah, jadilah pemuda yang gak gampang emosi. Pemuda tadi dinasihati Rasul untuk tidak gampang emosi, dia jawab. Nah, jawaban ini sebagai filosofi bagi kita ketika kita diberi nasihat, karena kita minta nasihat kepada seseorang dan nasihat itu bagi kita nggak cocok, hendaknya kita sampaikan. Jangan iya katanya nggak dijalani, jangan. Sama kayak pemuda tadi, walaupun Allah Rasul ketika dia nggak cocok, bukan berarti dia ngebantah, bukan berarti dia ngeyel, bukan. Dia terus terang, saya tidak sanggup ya Rasulullah, kalau engkau memberi nasihat aku sebagai seorang pemuda agar gampang marah. Artinya barangkali ada nasihat lain yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka Rasulullah jawab, fastaghfirullah li kulli yaumin kulla ba'dal asri sab'ina marrah. Ngerti artinya? Kata Rasul tadi, alternatif lain agar engkau dapat masuk surga, bacalah istighfar setiap hari, setiap pada asar sebanyak 70 kali. Kapan Pak? Setiap hari, setiap pada asar. Kata siapa? Kata Rasul, bukan kata pemuda. Ya. 70 kali. Fa'inna sabirka sab'ina marrah, kata Rasul. Sesungguhnya istighfarmu yang kau baca 70 kali setiap hari, setiap pada asar, bisa menjadi sababi dosa-dosa diampuni oleh Allah selama 70 tahun. Kata Rasulnya. Kata sang pemuda tadi berpikir, iya kalau umur saya 70 tahun, nah kalau bocah sudah meninggal gitu misalnya. Dan itu ditanyakan sama sang pemuda tadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau umurku nggak sampai 70 tahun? Istighfarku yang sebanyak 70 kali yang aku baca setiap hari, setiap pada asar, itu kemana? Jadi jangan diartikan ini pemuda rela amat gitu ya. Enggak. Agar hadis ini ketika diamalkan oleh orang lain, orang pun tahu jawabannya. Karena Nabi itu sebagai sumber. Maka Rasul menjawab, Fa'in nastaghfiruka di aqwalika. Maka istighfarmu yang kau baca setiap hari, setiap pada asar sebanyak 70 kali, walaupun umurmu tidak sampai 70 tahun, bisa menjadi sababian dosa-dosa kerabatmu diampuni oleh Allah. Baca istighfar. Karena kita tidak tahu istighfar kita mana yang diterima oleh Allah, maka itulah Nabi bersabda, kulla yaumi, setiap hari, kulla ba'dal asri, waktunya ditentukan setiap pada asar. Ya, adapun istighfarnya, ya Bapak cocoknya istighfarnya apa? Astagfirullah, boleh. Ada yang astagfirullah di wali-walidayya walahu walidayya muslimin wal muslimat, ada.
Ada yang pakai lagu Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khotoya. Baca istighfar begitu 70 kali pasti berkelahar. Nah, iya misalkan beri astagfirullah, beri lembut ya. Lama dan berkelahar. Nah, ini sifat yang sederhana aja. Kalau seumpama istighfar itu dihitung hitungannya misalkan 3 detik pas ada 3 detik satu kali istighfar tidak sampai 3 detik Pak. Kali 70 baru 210 detik, berarti kan 3 menit Pak baca istighfar. Sanggup Pak? Insya Allah. Insya Allah. Ini masalahnya istiqomahnya ini. Sebab ada manajemen sifat yang supaya dulu kayak dan mana ya. Artinya ketika kita mengelola, ketika kita mengucapkan astagfirullah, yang sering Bapak rasakan kalau baca istighfar itu yang diingat apa? Dosa. Ada ketenangan, itu fadilah. Maksudnya ketika Bapak baca istighfar itu yang diingat itu apa? Dosa. Nah, sekarang misalnya Pak, ini saya umpamakan aja ya. Kata istri Bapak, ini umpamakan aja, ini tidak berlaku bagi padi ya. Misalkan istri Bapak itu pesan, pokoknya saya mati-mati nggak boleh ketemu sama mantan gitu. Ya, ternyata kita melanggar. Nah sekarang Bapak membeli makan dan istri tahu, kira-kira istri marah Pak? Marah pasti. Nah ketika Bapak minta maaf sama istri, terus yang Bapak ingat mantan, istri tak mau marah Pak? Bapak itu kan berbuat salah karena bertemu dengan mantan, sehingga istri marah. Nah karena istri Bapak marah, Bapak minta maaf. Kalau pada minta maaf, pada dikasih Bapak hati-hati aja. Nah ketika Bapak minta maaf, yang Bapak ingat mantan, ini kira-kira istri Bapak terima kasih permohonan maaf Bapak? Enggak bakal. Bapak punya dosa sama Allah. Dengan sebab punya dosa, lalu minta maaf yang disebut dengan ampunan. Pada saat Bapak minta ampunan, Bapak ingat sama dosa, benar enggak? Salah. Yang Bapak ingat itu ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi Bapak istighfar karena berdosa. Tapi pada saat kita istighfar, jangan lagi ingat dosa. Ingatnya ampunan Allah. Pada saat minta maaf sama istri, jangan ingat mantan. Yang enggak. Ingat kalau kita dikasih maaf sama istri, istri bakal sayang, istri bakal memenuhi kemauan kita. Ketika kita minta ampunan sama Allah, yang kita ingat adalah maghfirah Allah, kasih sayang Allah. Apa yang kita hajatkan pasti dikabul sama Allah. Ini yang disebut dengan manajemen istighfar. Makanya berapa banyak kita beristighfar tidak diterima oleh Allah karena kita masih ingat dosa. Itu keliru. Kita istighfar karena merasa berdosa. Pada saat kita beristighfar sudah tidak lagi ingat dosa kita, tapi yang kita ingat adalah ampunan Allah. Yang kita ingat adalah kasih sayang Allah. Begitupun ketika Bapak baca istighfar 70 kali, yang Bapak bayangkan itu hajat Bapak. Yang Bapak bayangkan itu kasih sayang Allah. Allah bakal sayang sama kita baca istighfar. Makanya kalau orang baca istighfar kok nangis keliru, berarti masih ingat sama mantan. Ya, mestinya istighfar ingat sama ampunan
Sama ampunan itu. Nah, ini yang disebut dengan manajemen istighfar. Makanya kata Rabi Abdawi, banyak orang beristighfar malah dia berdosa. Kalau kita beristighfar masih ingat kesalahan kita, seolah kita tidak yakin sama ampunan Allah. Kata Allah, kalau engkau tidak yakin dengan ampunanku, tapi kamu minta ampunan, sama artinya menghina aku. Dalam hadis qudsi lain dikatakan, berapa banyak orang kita sehat, tapi justru aku tambah penyakitnya. Kenapa? Karena ketika dia minta sehat, yang ia ingat itu penyakitnya, bukan kesehatan yang akan Allah berikan kepada dirinya. Berapa banyak orang yang minta kaya, justru aku beri kemiskinan, tambah belangsak, tambah rendah. Kenapa? Yang minta kaya kok ingatnya susahnya. Itu. Sekarang Bapak saya tanya, Bapak minta sehat, Bapak dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat? Sakit. Orang minta sehat karena dia merasa sakit. Nah, ketika minta sehat yang dibayarkan itu bukan penyakit. Kalau orang lagi ini ya Allah berikan aku sehat, aduh ya kalau mau penyakit. Kata Allah sama aja lu menghina gua. Lu minta sehat, lu mau nggak yakin aku berikan kesehatan. Makanya ketika kita minta sehat, itu disebut manajemen hati. Ketika kita berdoa kita kepada Allah. Sehingga banyak kita keliru. Itu hadis qudsi banyak orang kata, ketika ada hamba minta sehat, justru aku beri dia sakit. Dan ketika dia minta kaya, justru aku tambah kemiskinannya. Karena ketika dia minta sehat, dia tidak yakin aku akan memberikan kesehatan. Yang dia ingat penyakitnya, yang dia ingat keluhannya, yang dia ingat kemiskinannya. Sama ketika kita beristighfar, jangan lagi ingat dosa, jangan lagi ingat kesalahan. Kita banyak istighfar karena kita berdosa, kita banyak istighfar karena kita bersalah. Tapi ketika kita beristighfar, yang kita ingat adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah. Itu aku akan berikan. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen hati. Maka ada ketenangan. Tapi kalau Bapak baca istighfar, ingatnya dosa-dosa di masa lalu, jangan diingat dosa-dosa yang telah lalu. Kita sedang bermunajat, minta kepada Allah agar dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah, sehingga yang kita ingat itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Iya. Kita harus yakin bahwa kita diampuni. Harus kan? Tadarru Allah harus yakin. Karena dalam hadis qudsi lain pun dikatakan, sekalipun engkau datang kepadaku dengan membawa dosa segede gunung, rahmatku lebih luas dari gunung. Ketika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas laut, rahmatku lebih luas daripada laut. Jadi kita harus yakin. Sehingga tadi kita jangan lagi ingat dosa kita, jangan lagi ingat kesalahan kita pada saat kita baca istighfar. Lah kalau di luar kita baca istighfar kita masih ingat dosa, itu beda. Ini yang saya maksud itu, ketika pada saat kita baca istighfarnya tadi, kita kan betul-betul sedang mengajukan proposal kepada Allah agar kita diampuni dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah kalau sudah memberikan ampunan ke dunia itu rahim, Allah akan memberikan kasih sayang. Nah, kita itu sedang proses, sedang minta ampunan sama Allah, sehingga yang dikejar itu adalah kasih sayang Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah. Hajat-hajat kita akan dikabul sama Allah karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Sehingga bisa jadi doa kita belum dikabul, bukan tidak dikabul, belum dikabul. Karena selama ini ketika kita beristighfar,
Yang kita ingat itu masih kesalahan kita. Yang kita ingat itu masih dosa-dosa kita. Dan itu sekali lagi memang tidak mudah. Perlu latihan, Pak. Artinya ketika kita baca sifat semua, ingat patah, hilangin lagi. Ingat ampunan Allah, baca istighfar lalu, ingat pada hadisnya Allah, harus dihilangin lagi. Maka itu tadi, sab'ina marrah, 70 kali. Kalau ada di antara 70 kali kita baca, connect, nyambung kepada Allah, itu yang aku terima. Makanya tadi nggak mudah, tapi sekali lagi jangan kita judge itu susah, ya. Tidak mudah dengan susah itu tidak sama, Pak. Walaupun secara bahasa Indonesia hampir mirip. Kalau tidak mudah itu karena belum ketemu. Tapi kalau susah itu udah coba dan udah berhasil, namanya susah. Makanya jangan pernah kita katakan terhadap apapun amalan kita anggap itu adalah susah, tapi tidak mudah karena itu butuh latihan. Pada asal baca lagi, belum ketemu, ulang lagi. Pada asal kemudian ulang lagi, 70 kan belum ketemu, ulang lagi. Makanya wajar jika di kita bicara, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dan dalam tafsir hadis ini pengertian surga yang oleh sang pemuda tadi ditanyakan itu bukan hanya surga fil akhirah. Surga yang ditanyakan oleh sang pemuda tadi, ini yang dimaksud, ada ulama menjelaskan, bukan hanya surga di akhirat saja, termasuk surga di dunia. Allah jaga kesehatan kita, Allah jauhkan dari segala kesulitan, Allah mudahkan segala urusan. Ini kan namanya surga dunia. Termasuk surga di alam barzakh yang disebut dengan nikmat kubur. Di alam barzakh atau alam kubur itu kan ada dua pilihan, Pak. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, surga di alam barzakh itu yang namanya nikmat kubur. Nah, surga di akhirat yang disebut dengan khalidina fiha abada. Jadi amalan yang Rasul berikan kepada sang pemuda, dan itu pun berlaku bagi kita yang mau mengamalkan baca istighfar setiap hari, setiap pada asar sab'ina marrah, 70 kali. Bahkan istighfar kita itu bisa menjadi sababiyah pula saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, kembali kepada kita, maukah kita mengamalkan atau tidak? Cuma di dalam sanad keilmuan, ketika kita mengambil satu amalan, kita juga ada di sini artinya toko. Karena kita dapat berita ini dari Ma'ruf al-Qurhi, Ma'ruf al-Qurhi dari Anas bin Malik dari Ibnu Umar, maka hendaknya kita pun sebagai adab kita kirimkan Fatihah untuk 3 orang ini tadi. Kalau kita tidak hafal ala hari ini punya kawalan kuningnya solehah, misalkan tidak hafal apa begitu, ya kita cukup baca al-Fatihah Fatihah untuk sahabat yang menjadikan amalan al-Fatihah. Memang idealnya lah kita bacanya ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon ila Ma'ruf al-Qurhi wa Anas bin Malik wa Ibnu Umar lahumul Fatihah. Ya karena kita ngajinya masih muda, ya jangankan istilahnya udah sampai rumah, pan keluar masjid aja udah lupa. Ya. Tadi apa hadiyah al-adha. Pokoknya kita niatkan baca Fatihah untuk 3 sahabat. Insya Allah. Baru kemudian kita beristighfar sebanyak 70 kali. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, waalaikumsalam.
baca istighfar Iya. 1000 kali, terus kita mendapat connect katanya dari Allah, itulah kita merasa oh kita juga terima kan itu. Nah bagaimana dalam 70 kali itu sebelum sampai 70 kali di tengah-tengah itu kita tuh ingat tadi Pak Ustaz, ingat mantan, ingat dosa, itu apa diulang lagi dari angka 1 lagi? Apa terus lagi? Mata. Tidak, Allah itu tidak sehitungan begitu. Makanya harus berulang 70 kali. Bisa jadi 69 itu kosong. Kalau di antara 71 aja misalnya ada yang connect, itu langsung kita terangkat. Termasuk gitu. Makanya berulang-ulang. Jadi ulang lagi, besok nggak ketemu, baca lagi. Iya. Jadi fadilahnya banyak. Istighfar itu bukan itu hanya tadi yang tadi diceritakan. Yang satu di antara fadilah kita istighfar itu kan malazimal istighfar. Allah akan berikan jalan keluar setiap persoalan hidup yang kita hadapi dengan fadilah baca istighfar. Juga Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga dan bilangan yang tak terduga. Itu juga termasuk fadilah. Termasuk tadi yang mempertanyakan ada ketenangan ketika kita baca istighfar. Tapi tadi fadilah yang namanya itu khilul jannah itu memang harus connect nyambungnya kita kepada Allah. Makanya diulang. Insya Allah. Cukup. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa tabi'ina wa ala Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Mas Hudan ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.